Halo Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Dr. Gahrani Chen, spesialis obstetri dan ginekologi. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari penanganan tumor pada kehamilan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya review sedikit yang lalu, di mana kita tahu bahwa pada seorang ibu hamil, ya trimester pertama umumnya dilakukan pemeriksaan, diketemukan ada tumor ini dibagi dua, ada yang bentuknya kista di mana isinya cairan, satunya lagi yang miom ataupun orang bilang isinya daging, ya. Dan untuk yang isinya cair, ya, atau air ataupun kita bilang isinya bentuk cairan, ini biasanya ada di hidung telur, ya. Dan ini yang biasanya kadang-kadang hanya berupa corpus luteum, di mana kita tahu corpus luteum ini hanya reaksi dari hamil dan membuat hidung telur itu membesar 2-5 cm, dan kemudian pada saat trimester kedua nanti corpus luteum ini menghilang, ya, menghilang. Jadi dengan kata lain adalah ini adalah hanya reaksi alami dari seorang ibu yang hamil, terus kemudian pada saat trimester kedua hormon penguat kehamilan itu di take over oleh si plasenta, sehingga yang di corpus luteum sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, kalau memang tetap ada dan kemudian ukurannya semakin membesar, ataupun kistanya itu pada trimester pertama sudah dilakukan pemeriksaan memang cukup besar, di atas 5 cm, itu yang kita tahu sebagai kista ovarium. Nah, inilah yang biasanya perlu kami antisipasi, karena pada saat hamil sendiri ini bisa kadang-kadang membesar dan menyebabkan masalah. Pernah terjadi kasus pasien saya yang terjadi kistanya terpuntir pada saat kehamilan, karena dengan membesarnya rahim, kistanya ini ya mungkin bergeser, dan gerakan-gerakan pada ibu membuat kista ini terpuntir dan nyeri sekali, akhirnya harus dilakukan operasi ataupun pengangkatan. Namun kebanyakan adalah kista ini bisa membesar terus dan bertahan sampai di akhir kehamilan. Nah, pada saat di akhir kehamilan, kista ini kalau yang cukup besar, ini kadang-kadang menjadi masalah. Pada saat proses lahiran normal, pada saat bayi sudah dikeluarkan, rahim akan mengecil. Nah, pada saat rahim mengecil, kista ini akan ketarik ke bawah lagi. Ya, udah di atas dari perut, kita tahu bahwa dia akan turun lagi ke bawah. Dan pada saat kondisi demikian, kista ini kadang-kadang bisa terpentir juga, walaupun memang tidak sering terjadi, ya. Jadi pasien-pasien saya yang selama ini kista dan lahiran normal, saya belum pernah menjumpai terjadinya terpuntir pada saat proses lahiran. Tapi yang pada saat trimester kedua atau ketiga terpuntir, itu beberapa kasus terjadi dan nyerinya luar biasa, dan kami harus melakukan pengangkatan ataupun operasi. Nah, sedangkan satu lagi tumor yang kita sebut sebagai miom ini bisa semakin membesar, ya. Beberapa kasus memang ini akan menjadi masalah pada saat setelah lahiran, di mana setelah bayinya lahir, maka miomnya ini akan di mana bertahan dengan ukuran yang sama, menyebabkan kontraksi rahim, di mana terjadi proses pengecilan rahim tidak sempurna, sehingga terjadi perdarahan. Ya, kalau terjadi perdarahan maka perlu dilakukan memang operasi pengangkatan. Jika tidak, ya berarti nggak apa-apa. Ya, selama ini dari pengalaman saya sendiri, kasus-kasus ibu yang melahirkan normal dengan adanya miom, beberapa kejadian perdarahan masih terkontrol, jadi saya tidak melakukan operasi ataupun pengangkatan. Nah, ada beberapa kasus di mana miom ini mengganggu, ya, yang disebut tumor previa, dan ini memang dalam literatur ini harus dilakukan pengangkatan, karena ini akan menyebabkan kepala janin, ya, tidak bisa masuk ke dalam panggul, sehingga tidak terjadi proses lahiran normal, ya. Pernah saya melakukan pengangkatan tumor yang miom ini yang ukurannya sekitar 30 cm di bawah dari kandungan, yang menyebabkan baby tidak bisa masuk ke panggul dan hanya posisinya melintang, dan memang harus dilakukan operasi dan terjadi pengangkatan dari miom ini. Nah, Bapak Ibu perlu waspada bahwa pada saat adanya tumor pada kehamilan, tidak serta-merta sebenarnya Bapak Ibu itu langsung menginginkan nantinya ini diangkat, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
ada namanya kriteria diagnosa di mana kita katakan bahwa si kista ini harus dilakukan pemeriksaan mungkin lebih detail, apakah ada tanda-tanda keganasan. Kalau ada tanda-tanda keganasan, tentu kami sebagai dokter obstetrik ginekologi yang umumnya membantu ibu melahirkan anak tidak boleh kami lakukan, karena yang boleh melakukan tindakan operasi yang berkaitan dengan keganasan itu obstetri, tapi konsulen onkologi. Ya, jadi Bapak Ibu yang kistanya memang kita curigai ganas, tentu kalau misalnya mau dilakukan pengangkatan perlu dilakukan tindakan yang kami rujuk ke dokter onkologi. Sedangkan untuk miom pada umumnya jarang terjadi keganasan. Oleh karena itu bisa saja terjadi. Namun Bapak Ibu, tidak semua operasi misalnya kista yang tidak ada keganasan ataupun miom yang tidak sangat membesar itu bisa dilakukan pengangkatan pada saat proses lahiran, ya. Karena ada beberapa kista, terutama kista endometriosis kami bilang, ini biasanya di belakang dari rahim dan kemudian ini biasanya perdarahannya cukup signifikan. Jika dilakukan pengangkatan pada saat berlangsungnya operasi sesar bisa terjadi perdarahan hebat dan ini bisa membahayakan si ibu tentunya. Miom juga tidak semua miom bisa serta-merta kami angkat karena ada beberapa jenis miom yang mungkin ada adenomiosis bercampur dengan endometriosis. Kadang-kadang ini juga sangat banyak melakukan perdarahan sehingga hal ini bisa membuat kami sebagai dokter yang melakukan operasi perlu melakukan operasi yang lebih besar sampai kadang-kadang harus melakukan pengangkatan dari rahim. Oleh karena itu untuk menentukan apakah miom ini ataupun kista ini bisa dilakukan operasi memang biasanya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada saat di meja operasi. Ya, jadi kalau misalnya memang mengganggu, kami tidak melakukan operasi. Saya pernah memiliki pasien yang meminta dilakukan miomnya, pokoknya harus dilakukan pengangkatan, oke. Dan saya katakan bahwa ini bisa berbahaya, bisa menutup jalan lahir, bisa menutup tuba, di mana kita tahu fungsi tuba ovarium, tuba falopi ini adalah menyalurkan sel telur ataupun sperma sehingga terjadi pembuahan. Nah, di mana dilakukan pengangkatan dan mengakibatkan tuba ini tidak bisa berfungsi dengan baik dan akhirnya si ibu ini tidak bisa memiliki anak lagi. Ya, walaupun memang bisa menggunakan cara bayi tabung atau IVF, tapi kembali lagi bahwa hal ini juga harus diperhatikan bahwa pengangkatan tumor miom tidak serta-merta itu akan berjalan dengan baik dan kadang-kadang perlu diperhatikan komplikasi yang bisa terjadi juga, ya. Jadi tidak semuanya bisa dilakukan pengangkatan serta-merta langsung diangkat semuanya. Ya, saya kira penjelasan saya mengenai tumor pada kehamilan dan penanganannya cukup sampai di sini. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan melalui komen di YouTube channel saya, silakan menuliskan dan nanti akan dibalas. Tentunya kita akan mengedukasi kembali dan jangan lupa ya Bapak Ibu di like dan dipencet notifikasinya. Ke depan nanti akan ada tentu konten-konten lagi yang menarik buat Bapak Ibu saksikan. Kami berharap tentu bisa semakin memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya.